Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Agus Susanto. Yeah. Pak Agus, mungkin peserta BPJS Ketenagakerjaan ini pengen tahu begitu ya, Direktur Utama dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, background-nya ini kan ini luar biasa sekali ya, dalam bidang financing atau keuangan, kemudian juga reksadana sendiri. Ceritain sedikit dong Pak dengan perjalanan karir Bapak sampai menjadi Dirut BPJS. Jadi saya begitu lulus sekolah, saya sempat jadi pegawai negeri sebentar, hanya 2 tahun. Kemudian saya bergabung dengan Bank Swasta Nasional. Ya, itu selama 23 tahun. 23 jadi tahun. background saya adalah perbankan, khususnya di bidang pasar modal. Jadi ada produk bank ini yang berhubungan dengan pasar modal, nah saya di situ. Dan saya juga aktif di kegiatan dan asosiasi-asosiasi di pasar modal, dan aktif ikut serta untuk membuat produk-produk di pasar modal. Dan saya sempat juga diberikan kepercayaan untuk memimpin dana pensiun sebagai Direktur Utama Dana Pensiun, dan juga sebagai Presiden Komisaris sebuah perusahaan nasional, dan sekarang diberikan amanah untuk memimpin, menahkodai BPJS Ketenagakerjaan. Oke, tadi sempat cerita begitu ya, ini awal karirnya sendiri sebagai PNS begitu ya, tapi keluar sendiri. Kenapa Pak? Kurang memuaskan begitu gajinya? Waktu itu lagi tren ya, lagi tren ya. Eksodus. Karena kebetulan pemerintah baru merevisi regulasi perbankan. Jadi perbankan pada waktu itu ada Pakto 88, perbankan lagi berjamuran, menawarkan gaji jor-joran, ya siapa yang tidak tergiur ya. Akhirnya saya pindahlah ke perbankan nasional, dan saya tekuni sampai 23 tahun saya di perbankan. Tadi di bidang financial, track record-nya sangat bagus, reksadana juga sangat bagus. Ada nggak sih impian lain begitu? Dari Pak Agus ke depan begitu? Ya, impian saya yang utama, saya ingin selalu sehat, kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, dan bagaimana bisa mengabdi, menularkan apa yang saya ketahui, apa yang saya miliki kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pembelajaran apa dalam kehidupan Pak Agus Susanto sejauh ini begitu ya, yang paling quote and quote begitu ya, terpetik begitu? Ya, jadi mungkin karena terbiasa dari kecil saya hidup keras, berusaha keras, bekerja keras. Saya sekolah di Blitar, rumah saya di Tulungagung, itu sekitar 15-20 kilo, setiap hari naik sepeda, kadang nyebrang Sungai Brantas, jadi nyebrang itu pakai sepeda, sepedanya saya angkat di atas, kakinya baru berenang. Nah, itu setiap hari saya lakukan. Nah, itu menjadi timbul etos kerja yang semangat kerja yang luar biasa. Begitu sekolah, kuliah, saya belajar rata-rata sehari 10 jam. Nah, itu saya lakukan terus-menerus. Nah, itu terbawa pada waktu bekerja. Nah, menjadi kebiasaan bekerja dengan kerja keras. Nah, itu terbawalah sampai sekarang. Nah, ini adalah bahwa kita harus bekerja keras, bahwa kita harus menjaga integritas. Jadi yang paling utama adalah integritas, bagaimana kita bisa dipercaya orang lain dan bagaimana kita menjadi terpercaya. Oke, luar biasa. Sosok inspirasi bagi Pak Agus Susanto begitu ya. Sosok siapa sih Pak, mungkin kalau bisa disebutkan gitu? Saya terinspirasi dengan Bung Karno, kemudian Gus Dur, ya, kemudian yang tokoh-tokoh internasional itu Ibunda Teresia, ya, yang begitu dia kepeduliannya terhadap kaum papa, ya, mereka lah yang menginspirasi saya. Oke, jadi sepertinya kalau di BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan sosial ini akan total banget begitu ya kerjanya Pak Agus Susanto ya. Oke, Pak Agus, ini kalau saya dengar-dengar begitu ya, ini kabarnya Pak Agus juga salah satu peminat dari olahraga air. Yaitu apa Pak? Sebutnya agak susah stand up paddleboard.
Itu seperti apa, Pak? SUP singkatannya. SUP, ya, itu gimana, Pak? Saya memang selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran saya untuk giat olahraga, untuk menjaga kesehatan, ya itu yang paling penting. Apapun olahraganya. Kebetulan saya tertarik dengan olahraga air yang sekarang lagi trending di seluruh dunia, yaitu stand up paddleboard. Itu seperti surfing, ya, tetapi pakai dayung. Pakai dayung. Ya, awalnya saya melihat di film sih, TV. Pak? Sejak kapan, Pak? 5 tahun terakhir mulai mulai terkenal. Saya melihat film TV Baywatch. Oh, Baywatch. Nah, itu ada yang main surfing, tapi kok surfing pakai dayung ya? Ini apa olahraga apa? Nah, akhirnya saya kenal bahwa ternyata itu adalah olahraga stand up paddleboard. Kebetulan saya dinas di luar negeri, ketemu alat itu dan langsung saya beli, saya coba bermain. Nah, sekarang kita ajak teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai dikenal di Indonesia dan alatnya sudah bisa beli di Indonesia. Luar biasa. Tapi di tengah kesibukan Pak Agus Susanto sendiri begitu masih sempat untuk melakukan olahraga air tadi begitu ya. Biasanya seminggu berapa kali, Pak? Atau sudah terpola begitu seminggu sekali atau gimana? Ya, hampir setiap weekend saya selalu main itu. Ya, kalau di Jakarta di Ancol, kalau kebetulan di Bali ya saya main di Sanur ya, kemudian di Makassar itu ada di Losari. Pokoknya kalau ada air aja rasanya gatal gitu kalau tidak main itu. Jadi ini alatnya itu bisa dipompa ya, inflatable. Ada juga yang hardboard, saya punya yang dua-duanya. Kemudian yang dipompa itu digulung jadi ditaruh di tas ransel. Begitu kita lihat air ada kayak portable gitu ya, Pak ya? Tinggal dipompa, kita masuk ke ke pantai, langsung kita dayung. Ya, rata-rata saya dayung itu bisa mencapai 10 sampai 20 kilo. Wow. Ya. Kalau di Ancol saya biasa mendayung antara Ancol Timur sampai hampir mendekati di Pluit. Di sana kita nggak bisa masuk ke Pluit karena banyak kapal-kapal besar lalu lalang, ngeri juga kalau ketabrak gitu ya. Tapi olahraga ini sangat mudah, ya mudah, kemudian relatif murah, kemudian juga menyenangkan. Itu dia, olahraga harus dilakukan dengan menyenangkan. Pak, ini sebagai tadi begitu ya, nahkoda di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga mungkin nahkoda juga ya bagi kita semua tenaga kerja juga begitu ya. Pak Agus, tips-tips apa begitu, pesan-pesan untuk generasi milenial, mereka yang baru memasuki dunia kerja? Ya, jadi yang pertama adalah terus belajar. Saya kira sekarang untuk belajar itu sangat mudah ya, tidak seperti dulu. Sekarang setiap saat dengan handphone bisa belajar apa saja. Manfaatkan waktu luang Anda untuk terus belajar, kemudian menjaga integritas, ini yang paling penting. Kemudian jangan lupa olahraga, kemudian juga ibadah, dan harus fokus. Ya, fokus menekuni suatu bidang tertentu yang paling disukai apa. Nah, itulah yang akan membawa karir kita kepada posisi puncak. Nah itu dia pesan dari Pak Agus Susanto sendiri untuk generasi milenial sendiri yang baru masuk dunia kerja sendiri. Nah, untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada mungkin pesan atau jaminan, keyakinan yang ingin disampaikan ke Pak Agus bahwa tadi saya sempat bilang begitu ya, ini banyak informasi simpang siur juga begitu ya, Pak ya. Silakan Pak Agus. Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan dalam kondisi yang sangat sehat dari aspek finansialnya. Dan pastikan bahwa seluruh peserta ini mengiur. Ya, kemudian pastikan bahwa upah yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan upah sebenarnya. Nah, ini para peserta bisa melihat melalui fasilitas BPJS TKku berapa gajinya. Karena nanti kalau tidak sesuai, manfaat yang diterima akan menjadi lebih rendah. Lebih kecil ya. Kemudian tolong cek juga apakah teman-temannya sudah didaftarkan. Itu bisa dilihat di BPJS TKku. Nah, nanti kami akan membantu berkomunikasi dengan perusahaan tempat dia bekerja. Iya, pemirsa, kita sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan harus peduli dengan apa yang kita miliki ya, Pak ya? Ya, betul. Tadi begitu ya, kepesertaan yang kita miliki di BPJS Ketenagakerjaan. Agus, terima kasih waktunya sudah bergabung di Toko
kita pada hari ini. Oke, sukses selalu Pak Agus. Oke, terima kasih juga pesan-pesannya. Ya, pemirsa, demikian tokoh kita hari ini. Dan akhirnya saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Semoga tadi pesan-pesannya bisa kita serap. Oke, maju bersama Pak ya untuk membangun bangsa bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saya Adam Lubis pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.